Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Di pagi yang indah ini, kita akan menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia 30 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, ia anak nasida ikon songon dina robido, jala parluhutanna ikon hot di jolokku, jala marlulu doau sogot tu saluhut halak nama ngarupa ibana. Saudara-saudari yang terkasih, butuh waktu yang lama untuk sembuh dari penyakit yang parah. Namun, butuh waktu yang lebih lama lagi untuk memulihkan diri setelah sembuh dari penyakit. Mengapa demikian? Karena pemulihan adalah proses kembali pada kondisi tubuh yang sebelumnya sehat, yang telah rusak oleh penyakit. Itu sebabnya jika dalam proses pemulihan dari penyakit, seseorang tidak menjalani pola hidup sehat, maka ada kemungkinan bahwa seseorang tersebut akan kembali sakit dan tidak mencapai sehat yang seutuhnya. Inilah pentingnya aspek pemulihan bagi manusia yang mengalami sakit penyakit untuk mencapai kesehatan yang total. Mengapa saya berbicara tentang pentingnya pemulihan tersebut? Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang pemulihan Allah bagi bangsa Israel yang mengalami penyakit atau penderitaan akibat kekerasan hatinya yang melawan perintah Allah, sehingga Allah membiarkan mereka merasakan resiko dari perbuatan mereka. Meskipun demikian, Allah sesungguhnya tidak membenci bangsanya tersebut. Allah hanya membenci perilaku mereka yang tidak berkenan kepadanya. Itu sebabnya Allah selalu memikirkan cara untuk menemani dan memulihkan umatnya tersebut. Dalam firman Tuhan ini, Allah memberikan janji pemulihan yang akan Dia lakukan untuk bangsa yang dikasihinya itu. Aspek pemulihan tersebut terlihat ketika Allah menyatakan bahwa anak-anak dan perkumpulan bangsa tersebut akan kembali pada keadaan seperti dahulu kala. Hal ini berarti bahwa Allah akan turun tangan menemani dan membawa umatnya tersebut pada keadaan yang sejahtera sebelum mereka mengalami penderitaan. Untuk mencapai hal tersebut, Allah bahkan menyatakan bahwa Dia akan menghukum semua yang menindas mereka atau yang membuat mereka menderita. Ini berarti bahwa Allah akan melawan semua yang menimbulkan rasa sakit bagi bangsanya dan juga semua yang dapat menghalangi bangsanya untuk mengalami pemulihan. Melalui tindakan Allah tersebut, terlihat kasih Allah yang begitu besar bagi bangsanya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saja dalam hidup ini kita pernah mengalami situasi penderitaan yang sebenarnya terjadi akibat kesalahan kita sendiri. Ada kalanya Allah membiarkan kita merasakan terlebih dahulu konsekuensi atas pilihan tindakan yang kita ambil, agar kita menyadari kesalahan kita. Namun demikian, ketika kita sudah menyadari kesalahan kita dan memohon pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan bekerja memulihkan hidup kita. Meskipun pemulihan tentunya selalu membutuhkan proses. Namun dalam proses tersebut, Allah campur tangan menemani kita menjalani proses tersebut. Sampai kita benar-benar kembali pada keadaan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Maka ketika kita mengalami penderitaan atau kesulitan apapun, marilah kita mengevaluasi diri kita.
dan memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan turun tangan memulihkan hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur padamu atas kasih-Mu yang menyertai kami dan memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami jalani. Firman-Mu Bapa senantiasa menjadi jalan-Mu, menemani dan membekali kami, menjalani apapun yang akan kami hadapi setiap harinya. Hari ini Engkau menyatakan janji pemulihan-Mu kepada umat-Mu yang Engkau kasihi. Karena itu janji pemulihan itu juga sampai kepada kami yang Engkau kasihi dan senantiasa bersandar pada kasih-Mu. Kiranya hikmat-Mu mengajari kami, agar kami tidak salah melangkah dan mengalami kesulitan. Namun jika kami sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, ataupun akan menghadapi penderitaan atau kesulitan, kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar Engkau memulihkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.